Pada zaman Musa, orang Israel minta supaya dosanya dihapuskan ataupun minta pengampunan kepada Allah. Mereka membawa binatang seperti lembu, domba, ataupun kambing di bait Allah. Diberikannya kepada imam untuk mengendalikannya. Ini kita boleh ambil contoh di dalam Keluaran pasal 30 ayat 10. Banyak sebenarnya ayat-ayat yang kita boleh ambil di dalam kitab Perjanjian Lama. Tapi saya ambil satu ayat saja sebagai contoh. Kalau kita melihat di dalam Keluaran pasal 30 ayat 10, firman Tuhan berkata begini. Sekali setahun haruslah Harun mengadakan perdamaian di atas tanduk-tanduknya dengan darah korban penghapus dosa, pembawa pendamaian. Haruslah ia sekali setahun mengadakan pendamaian bagi mezbah itu di antara kamu turun-temurun. Itulah barang maha kudus bagi Tuhan. Nah, ini sebagai contoh. Pada zaman Musa, manusia minta pengampunan dosa dengan menggunakan darah binatang. Tapi apakah darah binatang ini dapat menghapuskan dosa yang dilakukan oleh manusia ini? Sudah tentu tidak. Walaupun setiap tahun mereka mengorbankan binatang untuk menghapuskan dosa mereka, tapi darah binatang tidak dapat menebus dosa yang dilakukan oleh manusia kepada Allah. Hanya yang dapat menebus dosa manusia itu ialah darah Yesus yang mengalir di kayu salib. Karena darah itulah darah yang mahal, yang kudus, dan yang kekal, yang dapat menebus dosa manusia kepada Allah. Dan melalui darah Yesus itulah manusia diselamatkan. Tidak lagi menuju kepada kematian yang kekal. Sebab kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengurniakan anaknya yang tunggal. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah kasih Allah kepada manusia. Allah tidak mahu manusia itu mengalami mati kekal. Mati kekal maksudnya ialah masuk di dalam neraka. Allah sanggup menjadi manusia 100%, mati di kayu salib karena menebus dosa manusia. Mungkin ada di antara kita bertanya-tanya, kenapa Allah tidak datang dengan kealahannya, dengan ketuhanannya, dengan kekuasaannya, turun ke bumi untuk menyelamatkan manusia? Allah tidak mau turun ke bumi dengan kekuasaannya, dengan kealahannya,
untuk menyelamatkan manusia karena manusia itu berdosa, manakala Allah itu kudus. Dan kalau Allah itu turun dengan kekuasaannya, pasti ramai orang yang mati. Terutama mereka yang tidak mengenal Allah, terutama mereka yang hidup bergumul dengan dosa. Kalau ada yang hidup pun mungkin yang menjaga kekudusan dirinya dan percaya kepada Allah. Jadi cara Allah untuk menyelamatkan manusia ialah dengan cara menjadi manusia 100%. Kita boleh melihat cara Allah menjadi manusia 100%. Bukan dengan cara menjelma ataupun secara tiba-tiba menjadi manusia, bukan. Tapi Allah menjadi manusia 100% dengan cara seperti manusia yang lain. Yang 9 bulan di dalam rahim ibu, lahir menjadi bayi, lepas itu menjadi kanak-kanak, menjadi remaja, dan menjadi dewasa. Supaya Allah dapat merasai, mengalami bagaimana hidup seorang manusia di dalam dunia yang penuh dengan dosa ini, yang dikuasai oleh kegelapan. Tapi tujuan Allah sebenarnya menjadi manusia 100% bukan hanya mengalami bagaimana kehidupan manusia di dunia ini, tapi tujuannya adalah menyelamatkan manusia daripada mati kekal. Kematian Yesus di kayu saliblah menebus, darah Yesus itu menebus dosa manusia. Dan kebangkitan Yesus pada hari ketiga telah menjadi satu pengikhtiaran bahwa manusia sudah merdeka daripada belenggu dosa. Dan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan memperoleh kehidupan yang kekal. Tapi bagi mereka yang tidak percaya, dia tidak akan termasuk dalam penyelamatan ini. Kecuali sebelum mereka mati, mereka menerima Yesus sebagai Juru Selamat. Karena seperti mana di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 ini yang mengatakan, begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengurniakan anaknya yang tunggal. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi di sini sudah cukup jelas bagi kita, siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan memperoleh kehidupan yang kekal di surga. Itulah tujuan Allah menjadi manusia 100%, supaya manusia diselamatkan. Manusia tidak lagi menerima kematian yang kekal, tapi manusia yang percaya kepada Yesus memperoleh kehidupan yang kekal. Oke, itu sahaja firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Saya ulangi sekali lagi sebelum saya mengakhiri firman Tuhan ini. Tujuan Allah menjadi manusia 100% ialah menyelamatkan manusia daripada kematian kekal.
Oke, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami, ya Bapa kami di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan di atas firman-Mu yang kami dengar sebentar tadi. Biar firman-Mu ini Tuhan Yesus bukan berlalu begitu saja, tapi firman-Mu ada tempat di dalam hati kami. Biar firman-Mu itu bertumbuh dengan subur di dalam hati kami. Dan setiap yang mendengar firman-Mu ini Tuhan biarlah diberkati. Dan berkat ini mereka akan kongsikan kepada orang lain yang belum mendengar firman-Mu. Supaya bila mendengar mereka juga akan percaya bahwa Tuhan menjadi manusia 100% karena menyelamat manusia. Karena hanya itulah jalan Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Karena begitu besarnya kasih-Mu Tuhan kepada manusia. Tuhan sanggup menjadi manusia 100%. Supaya manusia ini tidak lagi dikuasai oleh maut. Tidak lagi dikuasai oleh kematian yang kekal. Tapi setiap orang yang percaya pada Tuhan Yesus menerima hidup yang kekal. Oh Tuhan, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Dan pakai setiap orang yang sudah menerima Engkau Tuhan sebagai juru selamat untuk memberitakan firman-Mu, kebenaran firman-Mu Tuhan kepada setiap orang yang belum menerima Engkau Tuhan sebagai juru selamat. Oh Tuhan, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih karena menonton video ini sehingga habis. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe supaya channel ini tidak ketinggalan dan boleh lagi melihat video saya yang akan datang. Tuhan memberkati.